Penyelenggara pendidikan anak usia dini PAUD 1 tahun di Kota Tarakan saat ini memiliki standar pelayanan minimal pendidikan atau SPM setelah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Perwali Tarakan Nomor 37 Tahun 2021 tentang SPM PAUD 1 tahun prasekolah dasar. Perwali Tarakan Nomor 37 Tahun 2021 tentang SPM PAUD tersebut menjadi regulasi ajuan memaksimalkan pelayanan pendidikan prasekolah dasar di Kota Tarakan. Aturan tersebut mulai disosialisasikan Dinas Pendidikan Kota Tarakan kepada satuan PAUD. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mendukung percepatan pembentukannya. Hal tersebut sangat penting karena secara nasional, pendidikan menjadi sebuah program unggulan dari bagian pelayanan dasar serta hak asasi setiap anak. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengapresiasi jajaran Dinas Pendidikan, khususnya di bidang PAUD yang sudah menggagas perwali tersebut. PAUD yang ada termasuk SD, SMP itu sudah dibuat semua kan perwalinya, termasuk kalau di kesehatan juga ada. Itu adalah dalam rangka untuk menyamakan minimal. Jadi ada minimal standar kalau lulusan ini minimal harus apa yang di dalamnya kan ada 8, ada kurikulum, prasarana, sarana, terus prosesnya bagaimana, ya kan itu kan harus distandarkan semua. Jadi supaya lulusan ini tidak terjadi disparitas yang besar begitu. Nanti lulusan PAUD ini beda sekali dengan PAUD. Jadi harus sama karena ini kan anak-anak yang dididik ya mestinya harusnya sama dong hasil PAUD-nya kalau dididik dalam satu unit yang selevel. Benarnya sih standar lebih ini kan ada sebenarnya. Yang kedua, tetapi memang kan begini, ada juga kan anggaran yang disubsidikan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah kita mau anggaran ini terarah, kemana arahnya. Jangan sampai nanti pemanfaatannya berbeda-beda di setiap sekolah. Oleh karena itu anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk pemerintah kota, biaya operasional itu dibuat standar supaya pemanfaatannya bisa lebih terarah begitu dan sama buat seluruh PAUD. Itu sudah standar pelayanan minimal. Kalau yang minimal juga tidak bisa dipenuhi, terus bagaimana memaksimal? Sama. Selain itu, perwali tentang SPM PAUD ini juga membantu anak-anak pra-SD karena SPM ini adalah standar pelayanan minimal, sehingga anggaran yang dikeluarkan adalah untuk mempersiapkan perlengkapan siswa. Dalam implementasinya, Dinas Pendidikan Tarakan juga bekerja sama dengan Disduk Capil terkait usia anak, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyangkut kemampuan sosial anak. Setiap anak nantinya akan diberikan bantuan dari Pemkot Tarakan sebesar Rp75.000. Tahun berjalan sejak 2020 dari Dirjen Kementerian itu memberikan fasilitas, karena ini anggaran memang anggaran dari APBN. Fasilitas itu bagaimana mendukung percepatan tentang perwali SPM 1 PAUD SD 1 tahun. Jadi kebetulan tahun ini 100 kabupaten kota yang mendapat itu adalah salah satunya Tarakan. Kalau di Kaltara itu ada, kalau nggak salah ada 3, termasuk Nunukan dan Malino. Nah, tujuan kita sebenarnya adalah untuk bagaimana memetakan bagaimana perwali ini bisa membantu adik-adik kita pra-SD. Dan dengan adanya perwali ada dasar kita untuk bekerja, mengatur bagaimana anak-anak ini, ya minimal lah kita juga sekaligus menjawab lah keluhan guru-guru kita di SD yang kelas 1. Mereka yang kebanyakan karena pemahaman orang tua kita dulu ya tidak perlu TK lah, harus SD saja. Tapi memang ada perbedaan ketika anak-anak ada menghadapi taman bermain atau taman kanak-kanak, itu pasti ada perbedaan secara ini menghadapi sekolah. Salah satunya adalah sistem bergaulnya. Itu satu. Yang kedua, SPM PAUD ini sebenarnya juga akan mengatur bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang pra-SD. Karena di sini di SPM ini nanti adalah tentang standar pelayanan minimalnya. Jadi anggaran yang nanti akan dikeluarkan itu adalah bagaimana kita siapkan bagi anak-anak kita itu seperti krayonnya, buku gambarnya. Nah ini makanya kita ada kerjasama dengan Disduk Capil Sosial. Kalau di Capil kita melihat data-data anak yang
usia 5-6 tahun pra-SD. Kalau sosial kita ngelihat keadaan ekonomi yang ketidakmampuan anak, itu juga akan terakomodir dalam berwali ini. Saya kira itu deh. Itu diberikan bantuan. Bantuan itulah yang berupa seperti yang tadi disampaikan Pak Wali, yang selama ini kita berikan per kepala itu 75.000. Dengan adanya SPM PAUD ini arah itu jelas kemana arah bantuan itu dipakai gitu. Karena selama ini kan sering kita temukan bantuan yang diberikan kadang tidak tepat sasaran kepada anak-anak. Contohnya? Ya, salah satu contoh yang kita lihat selama ini ketika BLT dan sebagainya, bantuan pendidikan. Tapi kan kenyataannya anak-anak kita, saya mantan kepala sekolah, pada saat kita berikan bantuan pendidikan ke anak-anak, begitu sudah dicairkan yang setiap triwulan itu diberikan dari pusat, kadang anak-anak tidak perubahan, pakaiannya tetap seperti itu, sepatunya masih robek dan sebagainya. Padahal pemerintah sudah cukup kurang perhatian apa gitu kan. Tim TVku melaporkan.